Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu. Jadi ini saya akan memberitahukan bagaimana cara pembuatan tugas dan bagaimana cara menggunakan kelas notebook. Jadi ini yang pertama itu kita membuat tugas dulu. Di sini kan ada beberapa fitur nih. Nah, jadi kita buka fitur assignment di sini. Ya, kita tunggu dulu. Nah, jadi kemarin itu saya ada membuat tugas di kelas MIPA 1 itu di grup kemarin itu banyak saya bersama murid-murid. Jadi kalau misalnya Ibu dan Bapak mau membuat tugas baru, jadi ini kita bisa klik create. Oke, di sini ada 3 pilihan, ada assignment, ada quiz, dan ada from existing. Jadi kita pilih assignment karena kita mau membuat tugas tadi. Oke, nah di sini ada choose a class where you'd like to create an assignment. Jadi di sini kita bisa memilih kelas mana atau grup mana yang mau kita berikan tugas ke kelompok itu. Jadi saya akan beri tugasnya ke 10 sosial 1. Saya klik ini, lalu next. Oke, kita tunggu dulu, masih loading. Nah, jadi di sini ada new assignment, ada title. Di sini kita boleh tulis misalnya membuat kaligrafi 3 dimensi. Ini hanya contoh saja ya. Dimensi. Oke, jadi di sini adalah instruction. Jadi di sini kita bisa memberi instruksi apa kepada siswanya, karena kita judulnya ini ingin meminta siswa itu untuk membuat kaligrafi 3 dimensi. Berarti yang pertama itu buatlah kaligrafi 3 dimensi. Ini kalau ada siswa yang nggak tahu 3 dimensi itu apa, berarti ditulis buka kurung kaligrafi yang timbul. Oke, itu dia. Lalu bisa juga ditambah lagi bawahnya buatlah menggunakan barang bekas atau barang yang ada di sekitar rumah. Ini bukan berarti sampah ya. Bisa menggunakan kardus atau bisa menggunakan botol ataupun apalagi banyak hal yang bisa digunakan gitu. Nah, kayak gitu, Bu. Jadi contoh poin ya, ini kan hanya misal aja. Jadi poinnya ini kita boleh kasih poin rubriknya itu 100. Oke, poinnya 100. Lalu bawahnya itu ada, kalau memang misalnya kita mau beri rubrik scoring atau untuk pencapaian nilai itu, ada scoring rubriknya di sini. Nah, boleh klik di sini. Kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa rubrik. Ini yang kemarin saya buat tentang penilaian public speaking, terus ada writing. Lalu di sini ada di pojok kanan ini ada upload rubrik dan new rubrik. Jadi kita klik ini new rubrik karena kita mau buat rubrik baru. Nah, di sini kita tulis tadi itu membuat kaligrafi 3 dimensi. Oke, ini description boleh dilewatin juga nggak apa-apa.
Itu di sini ada excellent. Oke, description-nya ini kita boleh kita kasih apa di sini? Tentang keindahan, contohnya keindahan. Terus, nah di sini poinnya ini 50 kriterianya. Kalau misalnya dia indah banget gitu. Kalau misalnya indah, sangat indah banget ya. Sangat indah. Nanti di sini Ibu boleh tambah entah itu bunga-bunganya bagus atau segala macam itu. Terus dikasih poin di sini 50%. Ini kalau misalnya excellent ya, sangat indah gitu. Atau hiasan-hiasannya bagus gitu. 50%. Terus good ini gimana tulisnya, lumayan indah ya. Lumayan indah. Ini boleh ditulis 40%. Lumayan cukup indah. Cukup indah. Terus ini fair. Apa lagi ya? Sangat indah, cukup indah. Atau kurang indah. Iya, kurang indah. Oke. Di sini 30% aja. Terus kalau misalnya masih ada lagi penilaian yang ingin dinilai, boleh ini ditambah di sini. Nah, selain keindahan, ada lagi itu namanya kerapian, ya. Kerapian. Oke. Jadi di sini sangat rapi. Excellent itu sangat, excellentnya itu nilainya di sini sangat rapi, itu nilainya 50%. Oke, lalu di sini cukup rapi. Nah, cukup rapi itu berapa? 40%. Lalu di sini kurang rapi. Oke. Ini poinnya 30%. Oke, sudah. Selesai. Jadi kalau memang misalnya kita mau mengaktifkan poinnya, itu bisa tinggal klik ini, yes. Nah, jadi nanti dia langsung ini, Bu. Langsung menghitung sendiri dia. Nah, ini kalau misalnya dia misalnya kayak gini, sangat indah. Nanti dia langsung 50%, ini juga 50%. Jadi kalau memang misalnya ini benar-benar bagus hasilnya tuh, dia bisa dapat 100% di sini nilainya. Oke, lalu kita attach. Oke, sudah. Jadi assign to. Oke, assign to ya ke kelas 10 sosial 1. Terus kalau student di sini saya pakai all student karena saya meminta semua siswa yang ada di kelas 10 sosial 1 itu untuk mengerjakan tugas ini, yaitu membuat kaligrafi 3 dimensi. Tapi kalau memang misalnya Ibu dan Bapak mau hanya memberi ke satu orang saja, Bapak boleh klik di sini add. Nah, ini kan ada beberapa orang nih. Jadi Bapak boleh klik siapa aja di sini. Ada si Erik, ada Ramadila, ada Yulinda, dan ada Selva. Tapi karena saya meminta mereka-mereka ini semuanya mengerjakan, jadi saya tidak mengklik salah satu dari mereka, dan saya menggunakan all students di sini. Berarti semua siswa itu harus mengerjakan. Ya, seperti itu. Lalu di sini ada nih, that do-nya itu Simon will post immediately will return. Oh, jadi ini kapan mau dikumpulkan? Terakhir dikumpulkan di sini. Terakhir pengumpulannya itu kapan? Jadi kalau ini Friday hari ini. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau mengumpulkannya 3 hari ke depan atau minggu depan, itu juga bisa. Tinggal klik ini dia. Ya, tinggal klik ini. Nah, tanggal berapa? Hari ini tanggal 9, berarti dikumpulin minggu depan aja. Tanggal 16. Oke, tanggal 16. Di sini bisa diedit juga, Pak, Bu. Nah, di sini. Ini
schedule-nya. Ini adalah post date. Jadi ini kita posting hari ini. Terus ini due date Friday. Nah, jadi hari ini kita hari ini memberi siswa itu tugasnya. Hari ini hari Jumat tanggal 9. Terus pengumpulannya itu mereka pada hari Jumat depan tanggal 16 Oktober. Jadi ini waktu kapan terakhir pengumpulan tugas. Jadi di sini ada close date. Kalau memang misalnya saya klik di sini, berarti anak-anak itu nanti setelah minggu depan, misalnya tanggal 17 hari Sabtu, mereka nggak akan bisa ngumpulin lagi. Kan kita nggak tahu ya kalau memang misalnya ada anak-anak yang terkendalanya karena internet atau apa gitu kan. Jadi saya nggak klik ini. Nah, saya nggak klik. Jadi ini kalau memang misalnya ada anak-anak yang terlambat mengumpulkan, nanti bakal ada notifikasinya kalau anak ini mengumpulin hanya saja terlambat gitu. Oke, nanti karena sudah ini kan done. Oke, selesai. Kita sudah menjadwalkan ini. Nah, sudah memberi jadwal kapan dikumpulkannya tugas. Jadi tinggal di assign. Oke. Kalau dia sudah selesai tugasnya, kalau sudah terkirim, maka dia kayak gini nih. Nah, dia bakal tampil di sini. Kita coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, jadi ini adalah tugasnya, berarti tugas ini sudah terkirim ke siswanya. Jadi di sini ada si Erik, ada Rahmadila, ada Yulinda, ada Sela. Nah, jadi di sini ada mereka not turn in, berarti mereka belum mengumpulkan ke saya. Jadi kalau memang misalnya ada yang ini kan to return. Jadi ini kita lihat apakah sudah ada siswa yang mengumpulkan. Nah, ternyata ini belum ada. Jadi di sini kita lihat, oke, kalau misalnya untuk mengingatkan kembali, jangan lupa untuk dikumpulkan kayak gitu, ini bisa ditambah. Ini ada feedbacknya di sini. Saya akan chat Mbak Sela. Jangan lupa dikerjakan misalnya. Jangan lupa dikerjakan tugas. Oke. Oke, ini. Oke, sudah. Saya kirim ke itu tadi ya, ke Mbak Yulinda. Nah, karena ini sudah selesai, sekarang kita buka grupnya, Teams-nya. Kita lihat tadi mana. Oke. Terus sudah notifikasi. Nah, di sini sudah kelihatan. Membuat kaligrafi 3 dimensi. Kita lihat tugasnya. Nah, ini dia. Berarti ini sudah masuk ya Pak, Bu, tugasnya. Sudah terkirim ke siswa-siswa. Jadi karena ini sudah, kita sekarang membuat kelas notebooknya di sini. Nah, untuk membuat kelas notebook kita tunggu dulu, masih loading. Nah, ini ada setup OneNote class notebook. Jadi kita bisa klik di sini. Nah, di sini ada pilihan, ada blank notebook dengan from existing notebook content. Jadi kita akan milih blank notebook karena kita akan membuat baru. Nah, di sini ada seperti arahan gitu. Kalau misalnya collaboration space, jadi guru itu bisa mengedit kontennya dan siswa juga bisa mengedit kontennya. Kalau misalnya konten library,
si guru bisa mengedit, sedangkan siswa hanya sekedar melihat aja. Terus kalau misalnya teacher only section, jadi teacher ini, si guru ini bisa mengedit kontennya, dan student, murid-murid itu tidak bisa melihat kontennya, kayak gitu dan seterusnya. Student notebook, jadi teacher ini bisa mengedit kontennya itu, dan anak-anak juga bisa mengeditnya, dan tidak bisa melihat notebook teman-temannya itu yang lain. Oke, jadi kita akan klik next. Nah, jadi di sini ada handouts, and class notes, homework, and quizzes. Jadi kita mau catat apa nih? Kita, kalau misalnya Bapak Ibu nggak perlu 4-4-nya, jadi 2 aja nggak apa-apa. Jadi di sini kita bisa tulis kerjakan PR di buku PR di buku IPS-nya. Ya, IPS halaman 25. Itu contohnya, Bu. Itu di sini resume materi yang ada di buku IPS halaman 30 misalnya. Oke. Sudah? Lalu create. Masih loadingnya, Bu? Pak? Oke. Nah, ini dia. Ini berarti sudah masuk ke kelas notebooknya. Oke. Nah, ketika muncul ini, Bapak dan Ibu boleh klik ini, ada panah ini sebelah kiri. Nah, di sini sudah ada nama anak-anak tadi, siswa-siswa tadi. Boleh kita lihat, klik. Nah, jadi setiap anak ini sudah ada ini. Ada note yang sudah kita buat tadi, suruh meminta mereka kerjakan PR di buku IPS halaman sekian, terus materi yang ada di sekian gitu. Nah, jadi di sini kita klik. Nah, sini. Jadi nanti di sini bisa ngisi, anak-anak bisa ngisi tugas 1 contohnya. Nah, jadi nanti anak-anak bisa klik di sini. Boleh klik apa saja kerjaan PR di buku IPS itu tentang global warming. Oke. Nah, global warming. Jadi nanti anak-anak itu meminta ngerjakan apa aja soal yang ada di buku itu, kayak gitu. Nah, terus tugas 1, terus selanjutnya resume materi. Kita lihat. Nah, jadi karena resume materi ini misalnya di buku tersebut ada tentang, kalau memang masih tentang global warming ataupun materi lain, jadi nanti di sini anak-anak itu minta resume apa itu global warming. Ya, sudah. Ya, seperti itu dia, Bu. Jadi ini memang sudah masuk. Oke.
Di sini juga bisa ditambah kalau yang misalnya ada lagi, tambahkan di pages. Oke. Nah, baik, saya kira cukup sekian tutorial bagaimana cara membuat membuat tugas di Microsoft Teams dan bagaimana cara menulis notebook di Microsoft Teams. Semoga ini bisa bermanfaat. Terima kasih.